perjalanan dari tempat saya kira-kira 2 jam. Terus sampai situ saya masuk ke gua, namanya Gua Panggung. Di situ di Pangandaran, di pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu saya terus masuk ke, di situ kan ada makamnya Kang Udeng di gua. Naik makam, terus di situ ada lubang segede gini lah, cuma muat orang, tapi itunya berangkang Kang Udeng. Terus uang, namanya uang itu Kang Udeng, datangnya itu kayak apa ya, kayak layaknya datangnya itu bertumpuk-tumpuk kayak gitu Kang Udeng. Itu numpuk terus gini, itu sampai ada 1 meter. Sobat Ekspedisi Kang Udeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber dari Cilacap, jauh-jauh dari Cilacap datang ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya di mana beliau pernah mencari pesugihan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Aan. Waalaikumsalam Kang Udeng. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Cilacap ke Banyuwangi ini menempuh berapa hari perjalanan Mas? 2 hari kira-kira Kang Udeng, kurang lebihnya kayak gitu. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Masya Allah, naik kereta ya? Naik kereta Kang Udeng. Baru datang ini ya? Iya, baru datang Kang Udeng. Masya Allah. Ini ngobrol-ngobrol Mas Aan, ini kegiatannya apa di Cilacap ini? Di Cilacap saya kegiatannya itu buruh pabrik Kang Udeng. Buruh pabrik, saya kerja di suatu pabrik yang ternama di Cilacap lah. Tapi di situ saya kerja udah 4 tahunan, nggak, untuk makan aja susah Kang Udeng. Jadi maka gajian habis kayak gitu terus. Pas-pasan lah ya. Pas-pasan nggak. Jadi saya datang ke Banyuwangi ingin silaturahim sama Kang Udeng lah. Siap. Yeah. Itu Mas Aan itu mencari pesugihan lah. Pernah ritual pesugihan itu sampai berapa kali Mas? Kira-kira 4-5 kali Kang Udeng. Masya Allah. Iya, 4-5 kali. Kita itu cari pesugihan di Pangandaran, di Gua Bergolo Kang Udeng. Boleh diceritakan awal mula itu gimana ceritanya Mas? Dan tahun berapa itu? Iya. Ceritanya kayak gini Kang Udeng. Sekitar saya di Pangandaran itu sekitar tahun 2014. Terus saya dikenalin sama seorang guru kunci yang namanya Abah Ucup. Nah, Abah Ucup itu saya datang ke sana Kang Udeng, sambil ya diantarin sama teman naik motor. Perjalanan dari rumah saya sekitar setengah jaman Kang Udeng. Setengah jaman saya datang ke rumah Abah Ucup itu. Terus saya ngomong apa yang mau saya inginkan Kang Udeng, yaitu tentang saya cari nafkah kesana kemari itu selalu gimana, pas-pasan lah Kang Udeng, pas-pasan, bahkan utang banyak, harian, mingguan itu udah banyak sekali. Jadi saya pengen ngambil jalan pintas cari pesugihan, yaitu ke Pangandaran, ke Gua Bergolo Kang Udeng. Setelah saya datang ke rumah Abah Ucup itu, saya assalamualaikum Abah Ucup. Waalaikumsalam. Terus ditanya, terus singkat ceritanya saya disuruh ke pantai selatan, yaitu ke Pangandaran, di Gua Bergolo. Gua Bergolo itu banyak bermacam-macam tempat Kang Udeng di situ. Nah, akhirnya saya
di Gua Panggung. Di situ ada makamnya, dan di situ juga saya waktu belum berangkat itu pintain dana buat beli sesajen, buat beli apa itu sekitar 3 jutaan Kang Udeng. Buat beli kembang, buat beli dupa, buat beli ayam ingkung itu, gitu Kang Udeng. Setelah saya udah ngasih dana dan juru kuncinya beli, saya berangkat ke Pangandaran. Nggak ditentukan harinya ya? Waktu itu ditentukan harinya Kang Odeng, malam Jumat Kliwon, malamnya Jumat Kliwon. Sebelum itu kan Jumat Kliwon katanya Kang Odeng kayak gini, Jumat Rabu Pon, Kamis pagi Jumat Kliwon katanya, para orang Jawa kayak gitu Kang Odeng. Jadi saya berangkatnya hari Selasa ke situ, ke Pangandaran, hari Selasa sore, nyampe Pangandaran itu sekitar maghrib. Perjalanan dari tempat saya kira-kira 2 jam. Terus sampai situ saya masuk ke gua, namanya Gua Panggung. Di situ di Pangandaran, di pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu saya terus masuk ke, di situ kan ada makamnya Kang Udeng di gua. Naik makam, terus di situ ada lubang segede gini lah, cuma muat orang, tapi itunya berangkang Kang Udeng. Masuknya maksudnya merayap kayak gitu, tapi di dalamnya lega, gelap banget di situ, gelap. Dan saya sama juru kunci masuk, kasih ke juru kunci, kasih sajen, terus bakar dupa, bakar kemenyan, persiapan juga udah disiapkan sama juru kuncinya, ditata. Terus saya suruh duduk di belakang juru kuncinya Kang Odeng. Suruh duduk di belakang juru kunci ya tahu membaca doa apa saya nggak tahu. Terus saya disuruh baca doa juga Kang Odeng, adalah doanya, tapi ya nggak perlu saya sebutin ya Kang Odeng ya, kayak gitu. Jadi setelah itu juru kunci sekitar setengah jam, juru kunci keluar, bilang sama saya kayak gini, kamu di sini 3 hari 3 malam sampai malam Jumat Kliwon. Setelah malam Jumat Kliwon kamu boleh keluar, kayak juru kuncinya bilang kayak gitu. Ya saya terus tirakat di situ. Malam pertama belum ada apa-apa Kang Odeng. Terus cuman itu kan di bibir pantai, ombak gede-gede banget, hantam batu yor gitu kayak gitu. Terus nggak ada apa-apa malam pertama. Malam keduanya juga cuman ada bisikan-bisikan, itu ada suara-suara kayak kuntilanak lah, ada apa genderuwo lagi gitu Kang Udeng. Di situ gelap, saya sendirian di situ, gelap, nggak ada orang, nggak ada, gelap. Saya duduk terus bersemedi kayak gini, nggak boleh, pokoknya nggak boleh keluar dari tempat itu Kang Odeng. Setelah malam 2 harinya, bisikan banyak banget di telinga. Itu juga belum ada penampakan sama sekali, yang terlihat gitu Kang Odeng. Jadi tapi bisikan, ada suara anak kecil lari, kuntilanak ketawa lah, ada suara genderuwo lari gitu Kang Odeng. Terus di malam ketiganya itu saya sekitar jam tengah satuan, kalau nggak salah ya jam 1-an ke tengah 1-an itu saya kan tetap di situ, nggak boleh keluar, tetap ya duduk kayak gini bersila. Setelah itu jam tengah 1-an saya itu didatengin 2 sosok Kang Odeng. 2 sosok itu, yang satu cantik, yang satunya itu mukanya hancur, matanya, maaf nih Kang Odeng ya, matanya sampai keluar yang satu.
Badannya penuh, yang satu itu yang jelek itu badannya penuh sisi, tapi yang satu cantik. Tapi kedua-duanya itu wujudnya ular, setengah ular semua, Kang Odeng. Setengah ular semua. Jadi setengah ular gimana? Kepalanya manusia apa? Iya, kepalanya manusia. Dari perut sini itu ular, ke bawah ular. Tapi dari sini manusia. Itu dua-duanya kayak gitu, Kang Odeng. Cuman yang satunya cantik kayak gitu. Yang satunya cantik, yang satunya itu buruk sampai kayak ini, pokoknya darah-darah di sini semuanya. Ini sampai matanya keluar. Saya tetap bertahan situ, Kang Odeng. Tetap bertahan, walaupun saya takut, tapi saya demi untuk melunasi hutang-hutang saya bertahan, Kang Odeng. Saya bertahan, terus si Nyai itu bilang yang jeleknya itu yang maksudnya yang mukanya rusak itu bilang kayak gini, Kang Odeng. Kamu kesini mau ngapain? Manggil-manggil saya mau ngapain? Itu, Kang Odeng. Terus di situ saya bilang, mohon maaf Nyai, saya manggil panjenengan itu saya minta keberkahan hidup. Dengan cara saya meminta rezeki uang dari panjenengan untuk membayar utang-utang saya dan untuk hidup saya semakin enak lah, Kang Odeng lah, kayak gitu, semakin enak. Terus yang satunya nggak bicara apa-apa, Kang Odeng. Yang satunya terus uang, namanya uang itu, Kang Odeng, datangnya itu kayak apa ya, kayak layaknya datangnya itu bertumpuk-tumpuk kayak gitu, Kang Odeng. Itu numpuk terus gini, itu sampai ada 1 meter, tingginya 1 meter, panjangnya 1 meter, itu numpuk, Kang Odeng, di depan saya. Sempet saya pegang, Kang Odeng. Sempet saya pegang. Uangnya itu uang asli apa enggak, kayak gitu loh, maksud saya kayak gitu, Kang Odeng. Pegang, kan di situ itu pas dia datang itu terang semua. Gua itu berubah jadi warna emas semua, Kang Odeng. Warnanya emas. Wah, makanya saya bisa lihat uang itu berdatangan tumpukan kayak gini, Kang Odeng. Natanya Datangnya terbang ya? terbang. Kayak muncul, Iya, muncul apa terbang Iya. itu kelihatannya? Muncul dari dinding tembok itu, dari dinding apa gua itu. Muncul terus. Ditata kayak gini. Tapi dari atas saya, Kang Odeng, dari samping, dari atas saya kayak gini. Terus numpuk. Nah, setelah itu kamu boleh bawa uang itu pulang asalkan ada penggantinya. Saya juga minta kayak gitu, Kang Odeng. Yang diminta itu anak saya. Padahal saya waktu itu sama juru kunci kan udah bilang ini ada korbannya apa enggak gitu, ada wadalnya apa enggak. Bilangnya juru kunci ngomongnya enggak. Juru kunci ngomongnya enggak. Ya saya lakuin, Kang Odeng. Kalau mungkin kalau ada wadalnya saya juga berpikir yang namanya kita cari rezeki, cari duit juga buat anak istri, Kang Odeng. Kayak gitu. Jadi setelah cerita kembali ke itu ya, Kang Odeng ya. Setelah uang itu datang numpuk kayak gini, si ratunya itu bilang itu bawa pulang semua. Ntar sampai rumah saya juga minta balik anak kamu. Kayak gitu, Kang Odeng. Itu ratunya itu pakai bahasa apa waktu itu, Mas? Bahasa Jawa halus kalau ya. Tapi paham ya? Paham. Kalau saya kan Cilacap bahasanya kasar, Jawanya ngapak, Kang Odeng. Dianya pakai bahasa halus, terus bawa ini uang buat kamu semua. Bahkan kalau setiap sebulan sekali saya datangin segitu lagi kayak gitu, banyak.
katanya. Kata si Kanjeng Ratu itu. Nah, terus setelah itu saya, aduh, Ibu Ratu, kalau anak saya nggak mau lah Ibu Ratu. Kalau tuker dengan saya tapi umur saya gimana kayak Ibu Ratu kayak gitu, sampai saya berdialog kayak gitu Kang Odeng. Kalau kalau kamu saya nggak mau kayak gitu. Kalau kamu saya nggak mau, saya pengennya anak kamu yang kamu paling sayang kayak gitu, paling sayang. Nah waktu itu terus saya nggak mau. Oh kalau kamu nggak mau ya sudah, jangan diterusin, jangan panggil saya lagi. Karena kalau kamu di sini terus nggak keluar, anak kamu saya ambil, kayak gitu. Yang sosok yang jelek itu Yang ya? jelek itu. Yang cantik Yang nggak? cantik nggak bicara sama sekali Kang Odeng. Yang cantik, cuman wujudnya dua-duanya ular, itu baru setengah ular. Pakai mahkota semua, yang di sini pakai mahkota semua. Cuman wujudnya yang lain. Jadi ada yang cantik, ada yang jelek gitu. Gitu Kang Odeng. Setelah saya nggak mau, itu ruangan jadi gelap semua. Asli kembali ke semula yang gelap gitu. Setelah itu saya disuruh keluar sama Kanjeng Ratu, suruh keluar, saya keluar. Itu sekitar masih jam 3 pagi Kang Odeng. Jam 3 pagi saya terus keluar, saya nongkrong di pinggir pantai, nungguin pagi. Terus saya ngojek, setelah pagi itu saya ngojek ke tempat juru kuncinya. Juru kuncinya ke situ, saya terus nyampe ke juru kuncinya, totok-totok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana? Udah berhasil apa belum? Udah sih Bah, cuman dianya katanya minta tumbal Bah. Kata Abah kemarin nggak ada tumbalnya, saya bilang kayak gitu. Nggak ada tumbalnya, kok minta tumbal Bah gitu. Ya itu sih terserah kamu mau dijalanin ya terserah, enggak ya terserah kamu gitu si Abahnya. Apa nggak ada jalan lain kira-kira Bah yang nggak pakai tumbal gitu, saya bilang kayak gitu. Ya ada, cuman ya itu kamu harus bertapa lagi kayak gitu. Nah, padahal di situ saya buat ini aja udah ngutang sana sini Kang Odeng, buat biaya Kang Odeng. Buat ini pokoknya ngutang sana sini. Terus saya kedua kalinya Kang Odeng. Terus tak tanya lagi, Iya. di katanya itu apa yang datang itu pesugihan apa? Itu ini blorong katanya. Katanya kuncanya emang Ini blorong. Mas Aan tahu kalau itu blorong ya? Iya. Dikasih tahu sebelum Iya. melakukan ritual Iya. itu ya? Terus kan sudah tahu itu blorong ya? Waktu di gua itu Mas Aan, itu posisi Mas Aan ini keadaan sadar, nggak tertidur ya? Nggak tertidur sama sekali Kang Odeng. 3 hari 3 malam itu melakukan puasa apa gimana? Puasa ngebleng, nggak makan, nggak minum, Nggak makan, nggak minum ya? nggak tidur. Nggak tidur juga. Iya, nggak tidur juga. Jadi 3 hari 3 malam itu ngebleng ya? Ngebleng. Jadi nggak sampai tertidur lah ya? Iya, nggak sampai tertidur. Jadi ketemunya itu benar-benar keadaan sadar. Sadar Kang Odeng. Terus pertama kali datang itu kan katanya gelap ya? Iya gelap. Pertama kali datang itu nggak ada guncangan apa gimana? Kalau guncangan setiap itu ada guncangan Kang Odeng. Waktu saya datang malam pertama, namanya guncangan itu kayak setiap menit lah ada guncangan. Setiap menit ada guncangan. Saya pikir itu dari pengaruh dari ombak lah kayak gitulah, dari ombak kan persis di bibir pantai. Jadi goncangan setiap itu ada. Cuman saya nggak hiraukan, mungkin ini ombak pantai mungkin kayak gitu. Persis di bibir pantai. Kalau ombaknya gede, pas gede itu bisa masuk sih ke dalam gua, cuman Airnya bisa masuk ya? bisa masuk. Cuman lokasi saya ini agak tinggi. Oh, agak di atasnya. Iya, agak di atas dari itu Kang Odeng. Pertama kan gelap kau ya? Gelap. Nggak pakai pencahayaan lilin nggak? Nggak, cuman bawa senter Kang Odeng. Untuk persiapan lah ya? Untuk persiapan bawa senter. Keluar masuknya itu? Waktu pertama masuk itu
juga bawa senter buat nerangi. Setelah itu nggak boleh ada cahaya sama sekali nggak ada cahaya. Terus waktu si Blorong datang lah, ini Blorong, Iya, itu keadaan terang. terang. Setelah itu datang itu kan pakai kereta kencana Kang Odeng. Jadi nggak tahu tembus tembok, tembus gua itu dia pakai kereta kencana bunyi kerincing 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 kayak gitu. Tapi kelihatan dia pakai kereta itu. Kelihatan Dua-duanya itu. dua-duanya. Yang satu anehnya kayak gini Kang Odeng. Yang satu dari arah kiri, yang satu dari arah kanan. Oh, beda arahnya. Oh beda terus agak jauhan lah pokoknya. Maksudnya pas dia turun dari kereta kencana itu dia ini Kang Odeng kayak ular itu. Jadi apa ya, merayap dia, nggak kayak manusia biasa turun gitu, nggak, dia merayap gitu. Nggak ada kusirnya. Nggak ada kusirnya, Keretanya itu. nggak ada kusirnya, Nggak ada ya. nggak ada kusirnya. Dia merayap turun, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu yang maaf ya Kang Odeng, itu mukanya yang hancur gitu loh. Tapi yang ngomong yang sebelah kiri. Yang kiri. Yang jelek itu. Iya, yang jelek. Yang Terus itu kan gua itu gelap jadi terang. jadi terang. Waktu mau datang itu terang Kang Odeng. Udah berbarengan itu. Itu suaranya kayak delman itu kan ada bunyinya kerincing 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 gitu Kang Odeng. Datang dua-duanya langsung terang guanya. Nggak taunya itu dindingnya emas semua, dinding gua itu emas semua. Pertama emas. dilihat karang laut ya. Karang laut biasa. Ya karang laut lah, hitam-hitam, ada yang hitam, ada yang biasa kayak gua di pinggir laut kayak gitu ya. Itu terus jadi emas itu warnanya. Warna emas. Warna semua. kuning semua. Iya, warna kuning semua. Warna kuning semua, warna emas di situ. Waktu itu Mas Aan ini masih punya anak berapa? Masih punya anak satu itu waktu itu. Masih satu, usia berapa itu? Usia sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Ya 7 tahun. 7 tahunan itu. Nah, Terus Mas Aan kenapa nggak berani mengambil risiko waktu itu Mas? ya itu Kang Odeng, saya cari nafkah itu buat anak istri. Kalau saya kehilangan anak atau istri saya buat apa tuh cari nafkah itu Kang Odeng? Buat apa cari pesugihan itu, maksud saya kayak gitu Kang Odeng. Saya jauh-jauh dari Cilacap ke Pangandaran kan jauh, beda kabupaten, udah beda kabupaten, itu jauh-jauh. Kok saya mau nyerahin anak saya ditukar, saya nggak mau Kang Odeng. Pokoknya saya nggak mau gitu. Yang namanya pesugihan itu pasti ada buster Mas ya. Iya, iya. Pesugihan itu kayak gitu. Makanya beda dengan pemujaan, beda ngalap berkah. Itu beda banget. Oh iya, iya. Tapi kalau Mas Aan waktu itu mau dengan uangnya itu kayaknya luar biasa, karena beliau itu pasti menjanjikan setiap bulan dikasih dengan minimal sama Ya. itu, dikasih berapa miliar, nanti kalau yang penting nggak dihabiskan uangnya, yang penting nanti ada sisanya, numpuk lagi segitu seterusnya selama sampai meninggal Mas Aan. Tapi harus diingat, nanti itu nggak bisa diwariskan ke anak, ke cucu. Harta kita kalau kita sudah meninggal akan diambil lagi, akan habis lagi Mas Aan. Oh iya, iya. Masya Allah. Sosok Blorong tadi pulangnya apa hilangnya gimana Mas? Sosok Kanjeng Ratu Blorong itu pulangnya setelah saya menolak itu langsung hilang, gelap semua Kang Odeng. Gelap semua dan kembali pada awalnya. Sama uang-uangnya itu juga Hilang Kang Odeng. Terus kayak nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa sama sekali. Cuman suara debur ombak karena kita di padang pantai gitu. Debur ombak kayak gitu. Berarti pulangnya itu kayak hilang teng gitu. Iya, langsung gelap kayak gitu Kang. Serentak langsung gelap, nggak ada. Pas Mas Aan itu mengucapkan apa itu? Saya nggak mau kalau pas mengucapkan apa hilangnya itu. Iya, pokoknya bilang saya kan Nyai Blorong itu bilang kayak gini. Tapi saya minta juga anak kamu gitu kan. Aduh Nyai, mohon maaf Nyai, kalau anak saya nggak bisa
yang lain aja, Pak, umur saya apa gimana Nyai gantinya. Kalau saya kamu nggak bisa, saya nggak mau katanya. Nah, setelah itu gimana? Eh, anak kamu apa gimana? Enggak Nyai, kalau anak saya jangan Nyai. Mohon maaf, saya bilang kayak gitu. Ya udah, kamu jangan panggil-panggil lagi. Kalau kamu masih di sini, saya ambil anak kamu. Sekarang kamu keluar gitu. Keadaan ngomong itu berdiri apa masih keadaan apa namanya? Masih silar kayak merayap. gini. Kak, si blorongnya itu Masih merayap kayak gini. posisinya sambil merayap. Sambil enggak, cuman kayak dongak kayak gini. Oh, kayak ular dongak. Iya, kayak Itu dua-duanya kan? dua-duanya. Kanan sama kiri. Yang kanan. Mas Aan itu nggak rasa gemetar apa ketakutan gitu? Rasa Kan sendiri Mas Aan juga. rasa gemetar mesti, namanya juga manusia ada Kang udah ya. Cuman saya tekadin, pokoknya saya pengen sukses dan lunas hutang-hutang saya. Pokoknya saya tekadin bagaimanapun saya bisa kayak gitu Kang. Bisa. Ya takut lah kayak gitu lah. Tapi takut diberani-beranikan. Iya kayak gitu Kang. Itu Takut. kira-kira uang yang datang itu berapa Mas Aan? Perkiraan Mas Aan itu banyaknya uang yang datang. Sekitar 5 miliar 7 miliaran Kang. 5 miliar itu banyak loh Mas Aan. Iya. Berapa lebarnya yang datang itu perkiraan yang Mas Aan lihat 1 itu? meter kali 1 meter, cuman itu ada 3 tumpuk Kang Odeng. Ada 3 tumpuk, yang ini tumpuk 1, tumpuk 2, tumpuk 3. Itu datangnya itu yang aneh, datangnya Kang Odeng. Datangnya itu bukan langsung begitu, tapi dia nata kayak gini. Langsung nata. Jadi nggak tiga tumpuknya kayak gitu semua Kang Odeng. Tapi nggak ada label banknya ya? Nggak ada. Cuma numpuk Gitu. ya? Iya. Numpuk. Sampai 3 tumpuk itu Mas Aan. Sampai 3 tumpuk. Tingginya 1 meteran semua Kang Odeng. Itu di depan Mas Aan Di sendiri. depan mata. Bahkan kayak gini, kalau kamu nggak percaya, si ibu ratunya itu bilang kalau kamu nggak percaya, pegang uang itu. Saya ambil Kang Odeng 1. Yang saya pegang kayak gini, iya Kang Odeng, itu uang asli. Asli itu. Bener-bener uang lah ya? Bener-bener uang, bisa dipegang sama saya langsung. Mungkin kalau nggak bisa dipegang, mungkin saya nggak percaya Kang Odeng. Nggak percaya, tapi itu saya ambil 1. Saya liatin, kayak gitu. Bener-bener uang, nyata uang. Gitu Kang Odeng. Jadi gagal lah. Gagal karena Mas Aan ini nggak berani mengambil risiko ya. Risikonya ya kayak Mengundurkan secara teratur lah ya. iya, gitu. Tapi sebetulnya Nyi Ratu Blorong tadi tetap marah lah ya, Marah Kang Odeng. karena sudah memanggil. Iya, karena sudah memanggil, setelah dikasih, saya nggak bisa dengan persyaratan itu. Tapi gini Maan, nggak apa-apa. Coba mantranya gimana Maan? Itu pakai Jawa atau pakai bahasa? Pakai bahasa Jawa sih Kang Odeng. Masih ingat? Coba di. Cuman kayak gini aja, Ibu Ratu yang punya Laut Pantai Selatan gitu kan. Ibu Ratu, Kanjeng Ibu Ratu Blorong sing nempati niki Pantai Selatan, hadir kados niku. Cuma itu diulang-ulang Diulang, terus. hadir. Itu sampai 3 malam terus diulang. 3 malam. Setelah 1 jam harus Kanjeng Ratu yang punya Pantai Selatan, yang menguasai Pantai Selatan hadir. Begitu terus. 1 jam sekali. 1 jam sekali lah, Terus diulang. diulang terus. Selama 3 hari 3 malam. 3 malam. Emang kuncanya itu Abah Yusuf jadi. Abah Ucup. Emang ngomong ya di situ harus 3 hari 3 malam ya. Iya, harus 3 hari. Harinya ditentukan juga ya. Iya, itu harus Rebo Pon, Kemis Pagi, Jumat Kliwon. Iya. Kayak gitu. Itu katanya kalau Rebo Pon, Kemis Pagi, Jumat Kliwon itu hitungan Jawanya katanya jam 40 katanya Kang Odeng. Benar. Iya. Ya, kayak Kita tirakat 3 hari 3 malam sama dengan 40 hari. iya, gitu kata orang Jawa bilangnya kayak gitu Kang Odeng. Ya, gitu sobat, kisah dari Mas Aan. Makanya saya di podcast saya itu sering saya ceritakan yang namanya pesugihan itu pasti ada tumbal, ada baster. Tapi rata-rata manusia itu egois.
ingin sesuatu harta di alam gaib, tapi dia sendiri tidak berani mengambil risiko. Kayak di alam manusia aja, di alam manusia banyak uang, tapi manusia itu tetap nggak bisa mengambil biarpun di bank, tetap ada anggunan apa jaminan. Jaminan ya. Apalagi di alam gaib sobat. Makanya nggak ada namanya pesugihan itu tanpa risiko, dimanapun nggak ada. Yang namanya pesugihan ya dia mau ngasih sesuatu harta pada kita ya dia tetap minta harta sama kita. Bahasa kasarnya tumbal. Tumbal itu untuk apa? Untuk anggunan, untuk jaminan nunggu kita sampai meninggal. Berarti kayak kisah dari Mas Aan ini, anaknya nanti seandainya Mas Aan ini berani mau, nanti uang itu biasanya itu nggak usah dibawa semua, bawa berapa lembar dibawa pulang, nanti yang sisanya itu pasti diantar sama beliau, diantar sampai rumah kita waktu bersamaan dengan anak kita meninggal. Terus anak kita meninggal pasti ikut si ratu tadi, apa si blorong tadi, sampai kita meninggal. Jadi sampai kita meninggal berarti dia wajib membantu kita karena ada anak kita di sana, gitu loh. Anak kita buat jaminan atau buat anggunan seandainya di kita di alam manusia itu pinjam uang di bank, tetap ada jaminannya seprikat apa BPKB itu loh Mas. Nah ini anak kita, ya kita punya apa di dunia ini kan nggak punya apa-apa, harta yang paling nggak ternilai ya keluarga. Nah, makanya dia minta warga kita, terus dia jadi jaminan di alam sana sampai kita meninggal. Nanti kalau kita meninggal berarti jaminan itu anak kita itu masuklah di alam gambang apa alam kubur, berarti kita yang menggantikan, jadi gantian. Oh gantian ya. Tapi kalau kita belum meninggal berarti anak kita itu tetap jadi jaminan sampai nunggu kita meninggal. Makanya setiap bulan biasanya itu kalau jenis yang sampai ceritakan Masaan, berarti uang itu yang penting nggak sampai habis diambil, nanti numpuk lagi segitu lagi, numpuk lagi segitu lagi selama kita hidup. Makanya kayaknya biasanya orang itu luar biasa, tapi nanti kalau dilihat rumahnya itu biarpun megah kayak keraton tapi serem kayak orang Jawa bilang itu samun. Kayak gitu ya, biasa kayak gitu ya. Itu sobat, kita ambil hikmah dari cerita Masaan ini ya, kita amati, kita hayati, apa diambil ininya aja lah intinya. Kalau bisa ya jangan ikuti jejak-jejak beliau ya. Kita di dunia ini mencari harta tetap pakai akal kecerdasan, nggak usah pakai bantuan jin sobat. Tapi rata-rata orang kalau sudah kejerat hutang bank biasanya nekat. Ya gitu sobat ya. Kita tutup dulu Masaan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Udes.